Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa dan siswi SIT Ukhuwah dan SMPIT HQBS yang berbahagia serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta izinnya juga kita bisa berada pada hari ini, pada hari ke-29 Ramadan 1443 Hijriah, dengan rasa yang berbahagia, sehat fisik maupun mental, serta terus selalu keren, aktif, dan produktif. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kehariban Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjadi umat beliau yang senantiasa menghidupkan sunah-sunah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, Pian sehat aja kalau? Alhamdulillah sehat. Ustaz juga bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Nah, kita adalah sudah 29 Ramadan nih ya kalau? Ya, Ramadan. 29 Ramadan artinya kita sudah dekat dengan salah satu kewajiban kita sebagai seorang umat Islam. Apa yaitu tuh? Zakat ya Ustaz. Wah, ya? betul. Zakat. Nah, kebetulan sekali hari ini kita insya Allah akan membahas tentang zakat. Kemarin telah kita berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya seputar tentang zakat. Dan dari beberapa pertanyaan yang telah diberikan kepada kami, dan insya Allah telah kami rangkum menjadi 3 pertanyaan besar. 3 pertanyaan besar tersebut adalah poin pertama yaitu tentang manfaat zakat, yang kedua tentang hubungan zakat dengan ibadah Ramadan, dan yang ketiga apakah zakat mempunyai fungsi ekonomi. Nah, Ustaz, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa sih manfaat zakat menurut Islam, Ustaz? Baik, manfaat zakat saja. Manfaat zakat kita ambil dari perspektif pemberi zakat saja. Pemberi zakat atau muzaki. Muzaki. Nah, jadi di dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bunyinya itu khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, jadi artinya ambillah zakat dari mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, jadi maksud dari mensucikan di sini adalah manusia ini mempunyai dua kutub ekstrim. Sebut saja kutub kanan dan kutub kiri gitu. Kutub kanan dan kutub ekstrim kiri. Kanan dan ekstrim kiri. Nah, jadi di kutub kanan ini kebanyakan terjadi di kalangan si pemberi zakat. Karena di ekstrim kanan ini perspektif mereka tentang harta itu ialah mereka seakan-akan rakus gitu. Oke, merasa memiliki seutuhnya mungkin salah. Betul, rakus tadi, dan nanti akan bertransformasi menjadi sifat pelit. Nah, pelit itu adalah menjadi protektif terhadap hartanya. Nah, itu di kutub kanan ini. Nah, di kutub kiri, ekstrem kiri ini ada orang-orang yang anti terhadap harta. Jadi ini salah juga. Jadi dia tidak mau berusaha, dia malas gitu, dan ini salah juga gitu. Iya, betul. Jadi di ekstrem kanan ini dia cenderung protektif terhadap hartanya, di ekstrem kanan ini dia cenderung untuk anti terhadap hartanya. Nah, jadi dalam konteks pertanyaan tadi bahwasanya manfaat zakat untuk si pemberi zakat itu adalah pada pembersihan jiwa. Nah, pada pembersihan jiwa, dan yang mau dibersihkan itu ialah sikap rakus dan pelit ini. Nah, jadi
sikap rakus inilah dan pelit inilah yang hendak dibersihkan oleh syariat zakat ini. Namun akar permasalahannya, akar yang ingin dihapus itu sebenarnya adalah persepsi tentang kepemilikan. Nah, persepsi tentang kepemilikan terkait harta ini hanyalah titipan gitu. Allah itu sudah bilang gitu ya, sudah bilang bahwasanya harta ini cuma dititipkan gitu, cuma titipan, sewaktu-waktu bisa diambil gitu, waktu-waktu bisa diambil. Nah, persepsi inilah yang hendak dirubah oleh yang hendak ditanamkan oleh syariat zakat ini, bahwasanya harta itu cuma titipan. Ya, harta itu cuma titipan dan supaya jangan dipersepsikan salah terkait kepemilikan harta ini. Nah, itu terkait yang pertama tadi, terkait terkait fungsi zakat untuk pembersihan jiwa. Nah, fungsi yang lainnya, fungsi yang kedua itu adalah pembersihan terhadap dosa. Pembersihan terhadap dosa. Betul. Nah, dosa ini maksudnya ialah gini, Ustaz. Kita kan nggak tahu ya. Kita kada tahu harta yang kita terima ya, setiap bulan itu masuk ke rekening, upah yang dibayarkan oleh oleh lembaga kita kepada kita gitu, kita nggak tahu gitu hulunya itu apakah asalnya itu loh, asalnya itu apakah bercampur dengan yang haram atau halal semua, kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu. Nah, dengan syariat zakat ini dalam Islam itu coba dibersihkan. Nah, jadi itu tadi dua manfaat zakat. Yang pertama tadi untuk pembersihan jiwa. Yang kedua tadi adalah untuk pembersih dari dosa. Betul, Ustaz. Okay. Betul, Ustaz. Oke. Nah, jadi setelah tadi ada dua manfaat dari adanya zakat yang telah Ustaz sampaikan tadi, yaitu sebagai pembersih jiwa dan pembersih dosa. Betul. Nah, kita lanjut Ustaz kepada poin kedua dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman, yaitu apa sih hubungan zakat dengan ibadah di bulan Ramadan ini? Ibadah di bulan Ramadan ya, hubungan zakat dan ibadah di bulan Ramadan. Ibadah di bulan Ramadan itu puasa saja, puasa. Nah, jadi kita masuk dulu nih kepada definisi atau apa sih tentang puasa itu. Jadi puasa ini kan menahan dari yang halal. Jadi menahan dari makan dan minum gitu. Menahan dari makan dan minum. Nah, dari menahan makan dan minum ini di bulan puasa, banyak yang bisa kita save, banyak yang bisa kita simpan gitu, banyak yang bisa kita hemat, dan jumlahnya lumayan besar. Nah, contoh gini, Ustaz. Contoh, anggaplah satu kali makan itu kita anggarannya adalah 20.000. Anggap 20.000 ya. Di dalam bulan Ramadan biasanya kan kita cuma sahur dan berbuka puasa. Ini di luar dari buka puasa bersama, bukan ya? Buka puasa bersama cenderung lebih besar anggarannya. Anggarannya, apalagi nanti buka di hotel misalnya. Itu minimal kan 75.000 gitu. 75.000. Itu jangan dihitung lah gitu ya. Kita yang di bawah dulu deh gitu. Nah, jadi di dalam bulan Ramadan itu kan cuma 2 kali tadi. 2 kali satu hari. Jadi di dalam satu hari itu kita anggaran itu cuma 40.000. 40.000. Kalau satu kali makannya itu 20.000. Okay. Nah, kita di luar Ramadan. Nah, di luar Ramadan itu kita makan normal ya. Normalnya itu kan 3 kali saja. Ya, 3 kali. Siang, kemudian menjelang pagi, malam. Siang dan menjelang malam. Betul. Kalau ini anggarannya disamakan dengan yang bulan Ramadan tadi, yang 20.000 tadi. Jadi di luar bulan Ramadan itu kan 30.000, Ustaz. Oh iya, betul. 30.000. Bukan 30. 20.000 dikali 3. Berarti berapa tuh? 60.000 ya. Nah, 60.000. Jadi ada selisih 20.000 antara Ramadan dan di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Harusnya, Ustaz. Harusnya gitu. Harusnya ada saving setiap harinya itu 20.000. Nah, coba kita kalikan 30 hari gitu. Misal Ramadan ini 30 hari misalnya. Jadi 20.000 dikali 30 berapa, Ustaz? 600.000. Nah, itu kan apabila jumlah yang 600.000 ini
bisa kita kita salurkan kembali, redistribusikan kembali, itu berapa banyak orang-orang miskin yang bisa kita cover gitu. Oke, betul. Bisa kita cover. Jadi itu satu keluarga loh, satu keluarga. Kita hitungannya nggak usah satu kepala deh gitu, satu keluarga aja gitu, satu keluarga. Nah, jadi satu keluarga itu kalau nya 20.000 tadi 600.000 gitu kan ya. Kalau nya dikali 11 berapa Sat? 6.600.000. 6.600.000 itu luar biasa, angka yang fantastis gitu, angka yang dahsyat gitu. Ketika kita memfungsikan harta kita itu dengan benar gitu. Jadi ada 600.000 yang bisa kita salurkan kembali. Nah itu fungsi bukan fungsi ya. Makna dari ketika kita bukan makna, hikmah mungkin ya, hikmah yang bisa kita ambil dari puasa itu tadi, kita menahan yang halal itu. Nah selanjutnya adalah coba kita ingat lagi ya, kita ingat lagi. Ini mungkin di tanggal 29 Ramadan itu ya, tanggal 29 Ramadan hari ini kita akan berbuka gitu, dan coba kawan-kawan di di live streaming juga hari ini usahakan berbuka dengan sadar gitu. Artinya adalah bukan kemarin-kemarin tuh nggak sadar, bukan ya. Maksudnya berbuka dengan yang sadar ini maksudnya adalah jangan terburu-buru gitu. Jadi ya azan gitu, berbunyi azan gitu, azan maghrib, dan jangan terburu-buru intinya. Jadi semisal kita berbuka puasa dengan sebutir kurma atau seteguk air gitu, coba rasakan kenikmatannya. Jadi coba perlahan gitu, jangan terburu-buru kita memakan satu butir kurma itu atau seteguk air. Tidak usah deh satu gelas nggak usah, atau satu galon nggak usah gitu. Ya, satu teguk aja gitu, satu teguk ya. Coba rasakan kenikmatannya. Kenikmatannya luar biasa itu. Jadi seakan-akan ketika sudah makan satu butir kurma itu dan seteguk air itu, seakan-akan tubuh kita kembali terisi gitu, tenaganya. Itu luar biasa gitu. Nah, jadi hikmah yang bisa ulun share di sini terkait kita menahan yang halal ini, yaitu makan dan minum tadi, ialah ada yang bisa kita save gitu. Dan angkanya lumayan besar. Dan yang kedua adalah tadi dengan makan yang seadanya, yang sederhana, itu bisa kita merasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Nah, jadi makanya ini ya, di dalam bulan Ramadan ini zakat fitrah itu mempunyai efek sosial yang luar biasa. Yang ulun sampaikan tadi ialah efek redistribusinya. Yang tadi, yang uang atau anggaran yang satu kali makan bisa di-save itu, yang jumlahnya sekitar kurang lebih 600.000 tadi, bisa kita distribusikan kembali gitu. Itu luar biasa kan, bisa mengcover banyak sekali orang-orang miskin gitu yang bisa terbantu. Nah, seperti itu. Dan gini juga Ustaz, pada abad kelima Hijriyah, pada masa krisis di dinasti Abbasiyah, ada seorang ulama yang bernama Imam Al-Mawardi. Nah, jadi beliau itu menulis buku yang judulnya Etika Dunia dan Agama. Nah, jadi di dalam buku itu dituliskan bahwasanya hidup kita itu enak ketika terpenuhinya dua hal. Dua hal itu ialah secara pribadi kita enak dan secara masyarakat juga enak. Nah, jadi mungkin gini, dalam konteks kesejahteraan mungkin ya. Dalam konteks ekonominya tadi. Misalnya di dalam komplek nggak usah negara ya, terlalu besar nih. Dalam komplek kita, di kediaman kita itu misal
masyarakat atau apa namanya, atau masyarakat komplek yang lain itu kaya, berdaya gitu, hanya kita yang miskin. Nah itu hidup kita nggak enak gitu. Iya betul. Tidak enak. Iya, pertama jadi marginal, pertama jadi minoritas, dan hidup kita tidak enak gitu. Betul. Dan pasti ada pandangan-pandangan kecemburuan kepada orang-orang kaya. Pandangan-pandangan yang dalam tanda kutip pasti ada dendam kepada para orang-orang kaya. Ini kenapa aku ada kayak ini? Berusaha apa gerang ini? Bisa dengki setelah. Bisa dengki akhirnya gitu. Nah, habis itu di sisi lain sebaliknya juga, ketika di dalam komplek itu cuma kita yang kaya, cuma kita yang sugih nih, yang sugih, yang berduit kita aja, yang lain ini kada miskin misalnya, kita juga kadang-kadang menikmati harta kita. Betul. Kadang-kadang kesan apa punya di sekitar kita nih miskin kesan apa di anunya yang kita memiliki harta ini kada nikmat gitu. Kada nikmat. Nah jadi di situ salah satu tujuan dari zakat fitrah yang lainnya adalah selain dari efek distribusi tadi, tujuan dari zakat fitrah yang lainnya itu adalah menutup dendam yang akhirnya seujon gitu, akhirnya dengki gitu. Nah itu menutup rapat-rapat pintu itu, Nah, kata Rasul, ugnuhum fi hadza yaum, buat mereka kaya pada hari ini saja, pada hari Idul Fitri. Nah, buat mereka kaya pada hari Idul Fitri ini saja gitu. Itu kata Nabi. Makanya dianjurkan kita itu selambat-lambatnya itu ialah sebelum Idul Fitri gitu, untuk memberikan zakat fitrah. Nah, fungsinya itu di situ gitu. Ketika di hari kegembiraan, di hari Idul Fitri, itu tidak ada orang yang tidak gembira, karena sudah malam atau subuhnya itu menerima zakat fitrah gitu. Jadi senang, gembira gitu. Jadi jangan sampai lagi ketika Idul Fitri itu mereka masih meminta-minta gitu, masih berpikir bagaimana makan hari ini gitu. Itu jangan sampai, karena kalau berpikir seperti itu pasti sudah ada kesedihan dari mereka, ada sedih gitu, sedih dan itu yang ditekankan oleh Rasul, bahwasanya buat mereka kaya pada hari itu. Walaupun hanya untuk di hari raya Idul Fitri itu. Betul, pada hari itu. Makanya itu syariat dianjurkannya pembagian zakat fitrah itu sebelum Idul Fitri. Nah, seperti itu. Nah, makanya yang ulun sampaikan tadi, bahwasanya zakat ini kenapa di bulan Ramadan, karena efek distribusinya itu yang sangat dahsyat gitu. Sangat dahsyat. Nah, jadi sangat dahsyat. Namun zakat ini juga berhubungan dengan pemborosan. Iya, zakat pemborosan gitu. Nah, karena kan si pemberi zakat biasanya orang-orang yang berdaya gitu, berdaya. Nah, jadi biasanya ketika mengeluarkan hartanya itu secara berlebihan gitu, yang dalam Al-Quran biasanya disebut sebagai israf atau berlebih-lebihan, dan Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Nah, ada dua sih sebenarnya di dalam Al-Quran gitu, yang mirip untuk yang menggambarkan sifat bakhil ini. Yang pertama tadi israf secara berlebihan. Yang kedua itu ada tabzir atau boros. Nah, jadi dan biasanya orang-orang kaya ini membeli sesuatu itu untuk menyenangkan dirinya secara berlebihan. Nah, ini supaya digarisbawahi ya, bahwasanya untuk menyenangkan diri atau self reward gitu, itu tidak jadi masalah selama itu tidak berlebih-lebihan. Iya, misalnya gitu, ujiannya itu adalah kita kita harus bisa membuat pesawat terbang dari kertas gitu. Nah, itu kan sederhana tuh ya, sederhana. Tapi
tapi meminta rewardnya itu ketika ulun sudah bisa mengolah pesawat itu tadi, ulun minta tukarkan HP-nya. Oh, Iya, rewardnya terlalu berlebihan. iya. HP yang anu pelang yang apel be good pelang orang ngalih ya kalau ini ngalih bener kayak itu nah. Nah, jadi sekarang ya kalau jadi kada apa ya namanya yo kada sesuai kayak itu nah. Nah, itu mungkin bisa dikategorikan sebagai hal yang berlebihan gitu nah. Nah, jadi dan banyak juga orang-orang ini yang ketika beli sesuatu itu dia untuk pamer. Ya, bukan sesuai kebutuhan. Iya, pamer tuh bahasa sininya apa gerang? Apa sih? Bakoyo. Ya bakoyo. Koyo sakit sini kada lah, kadakah. Jadi pamer lah, pamer. Pamer habis itu kan mungkin kalau bahasa kerennya sekarang itu flexing ya lah. Flexing ya kalau flexing ya. Supaya terlihat kaya setelah. Supaya terlihat kaya. Nah, habis itu ada juga bahkan ada juga yang memang apa ya, yang memang pada apa sih namanya untuk membeli sesuatu itu untuk ada efek jumawanya. Jumawa ini aku aja yang bisa nukar nih. Kamu kada kawa? Mungkin kayak itulah. Kalaunya ada apa ya, ada makna jumawa yang lain bisa dituliskan di kolom komen lah gitu nah. Kalau lu salah ya kalau mohon maaf dulu ya. Nah, jadi secara berlebihan dalam membeli sesuatu, entah itu pakaian, entah itu apa makanan, minuman atau alat transportasi gitu. Nah, jadi intinya sih Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan gitu. Tapi ketika semua itu setelah dihitung-hitung gitu, setelah dihitung-hitung itu yang diperlukan, kita harus ada. Namun ya tadi takaran memang takaran berlebihan dan apa ya, dan pamer ini sih takarannya beda-beda gitu. Beda-beda setiap orang gitu. Dan memang orang itu sendiri yang bisa menilai dirinya sendiri gitu. Aku ini berlebihan kah kada kah gitu nah. Makanya kita itu dianjurkan untuk dianjurkan untuk membuat sebuah anggaran kalaunya di dalam kenegaraan itu disebut sebagai rencana anggaran tahunan kah apakah kayak itu nah. Mungkin kalaunya di kampus kan ada rapat anggaran tahunan misalnya kayak itu. Nah, jadi itu dituliskan pos-posnya apa-apa aja gitu. Jadi supaya tidak ada harta itu yang tidak mempunyai fungsi. Jadi semua harta itu harus mempunyai fungsinya masing-masing gitu. Jadi supaya tadi tidak berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan. Nah, jadi sedikit lagi, jadi mungkin hubungan zakat dengan ibadah puasa ya di bulan Ramadan ini ialah lebih kepada efek redistribusinya itu yang bisa kita save banyak, insya Allah yang bisa kita salurkan juga harus banyak gitu sebenarnya. Tapi terkadang ya masyarakat kita juga, saya juga bingung ya. Karena ada momen pasar wadai gitu misalnya, dan kebanyakan kita itu bahasanya lapar mata lah gitu nah, lapar mata mau beli ini itu ketika sampai di rumah kok banyak banar kayak itu nah, ini makan siapa gitu nah. Kalaunya kada berhenti situ dan ini yang makan siapa, kita berikan pulang ke tetangga, itu kurang lebih bagus saja kayak itu nah. Kalaunya ini yang makan siapa, habis itu ditinggalkan di meja makan, nah itu yang akan menjadi mubazir gitu. Itu boros gitu namanya. Gitu, Ustaz. Oke. Jadi sangat banyak sebenarnya Ustaz lah hikmah-hikmah atau hubungan zakat ini dengan yang ada di bulan Ramadan. Betul. Dan di antaranya tadi yang telah disampaikan Ustaz tadi tentang efek sosial yang sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi yang tidak mampu ya Ustaz. Betul. Oke. Sebagaimana yang tadi yang telah dicontohkan, bagaimana cara kita save uang kita yang dari 20.000 sebulan bisa mencapai 600.000, kemudian bisa kita distribusikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, dan juga kita harus garis bawahi bahwa sebenarnya di bulan Ramadan kita sering melakukan berlebih-lebihan dan sering boros, mubazir, dan Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan dan mubazir. Betul. Oke. Kita lanjut Ustaz ke poin ketiga. Menurut Ustaz ini dari pertanyaan teman-teman, apakah zakat mempunyai fungsi ekonomi Ustaz? Oke, siap. Nah, jadi apakah zakat mempunyai fungsi ekonomi?
Jelas iya ya sebenarnya. Iya. Nah, jadi zakat itu pasti mempunyai efek ekonominya. Oke. Nah, Berarti jadi setelah setiap syariat yang telah Allah keluarkan pasti ada manfaatnya, betul, pasti ada fungsinya juga. betul. Nah, jadi zakat ini mirip dengan pajak nih. Pajak mirip dengan pajak, hurufnya juga 5 gitu. Bukan ya, PAJ. Ya betul 5 gitu. Iya. Kalau salah gitu kan ya. Kalau salah. Nah, jadi zakat 5 juga huruf ya kan, pajak juga 5 gitu. Dan sifatnya kan cenderung sama juga nih. Cenderung sama gitu. Namun yang hendak disampaikan Islam di sini adalah kenapa sih gitu? Kenapa di dalam zakat itu besarannya itu tidak terlalu besar. Besarannya sendiri, takarannya tidak terlalu besar. Jadi ada ya dari yang 2,5%, 5%, 10, dan yang paling besar kan 20%. Nah, yang hendak disampaikan Islam di sini adalah kenapa takarannya itu tidak terlalu besar? Karena Allah itu menghargai hak kepemilikan individu. Oke, pemilikan pribadi setelah. Betul. Jadi gini, seseorang itu sudah bekerja keras untuk mendapatkan hartanya itu. Jadi untuk mengambil bagian yang sudah jadi takaran yang zakat tadi supaya tidak melukai hatinya. Supaya tidak melukai hatinya, supaya tidak melukai hak kepemilikannya. Iya. Jadi jangan sampai misalnya sudah begawi uyuh-uyuh timbul-timbul separuh diambil jar. Ini Tiba-tiba kayaknya ada lagi hendak mengumpulkan harta setelah. nah, jangan Allah menjalik lah. Ada mau lagi yang anak berzakat jar, karena terlalu besar jar. Nih jangan juga kayak itu ya Allah, jangan juga kayak itu. Nah, jadi Allah itu kan menghendaki dengan takaran yang relatif tidak terlalu besar itu supaya orang itu secara sukarela mengeluarkan. Nah, makanya di dalam di dalam Islam itu dibedakan antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, jadi zakat itu mempunyai kotaknya sendiri, infak dan sedekah kotak sendiri, wakaf dan kotak sendiri gitu. Nah, jadi di dalam perbedaannya itu ada yang wajib dan ada yang sunnah gitu. Lebih banyak yang mana Ustaz gitu? Oke, banyak kalau zakat wajib Ustaz. Iya. Sedekah, infak, wakaf, sunnah. Nah, itu. Berarti lebih banyak yang sunnah. Betul. Jadi lebih banyak yang sunnah gitu. Bahkan tidak ada tidak ada takarannya gitu. Kalau zakat kan sudah ditentukan takarannya. Nah, kalau infak, sedekah dan zakat ini tidak dan wakaf ya, tidak ada ditentukan takarannya. Wabil untuk infak dan sedekah gitu, tidak ada takarannya. Jadi berapapun dia untuk mengeluarkan hartanya itu bisa gitu dengan dengan infak dan sedekah ini. Dan itu supaya lebih banyak yang wajib, lebih banyak yang sunnah ketimbang yang wajib ini karena supaya kita memperbanyak yang sunnah. Dan supaya kita itu mengeluarkan harta kita secara sukarela. Jadi tidak merasa dipaksa gitu. Tidak merasa dipaksa. Nah, seperti itu Ustaz. Nah, mungkin ini masuk bagian akhir ya. Bagian akhir salah satu cara orang Islam dalam mengukur dirinya secara ekonomi itu apakah dia pemberi zakat maupun atau penerima zakat itu ialah ketika kita di bulan Ramadan ini gitu. Apakah kita seorang muzaki atau mustahik gitu. Dan mudah-mudahan ya dan mudah-mudahan kita semua di sini semua di sini dan Bapak Ibu dan yang ada di rumah juga semuanya menjadi pemberi zakat gitu. Memberi zakat tergolong menjadi seorang muzaki gitu. Muzaki orang-orang yang berdaya gitu. Dan sampai hari ini kami masih membuka untuk donasi pembangunan Masjid Al-Hikmah lewat rekening rumah amal yang ada di bawah ini gitu. Nah, jadi masih membuka gitu untuk donasi pembangunan Masjid Al-Hikmah. Nah, Masjid Al-Hikmah. Nah, seperti itu. Nah, jadi mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan gitu, berlomba-lomba dalam berinfak yang terbaik gitu. Karena ini Masjid Al-Hikmah gitu akan terus digunakan dan akan terus dipakai oleh penghafal Al-Qur'an. Jadi masjid itu dipakai untuk sholat plus dengan orang-orang yang berlomba-lomba menghafal Al-Qur'an.
Itu amal jariah Ustaz. oh itu jariahnya kalonya apa ya? Kalonya belajuan bisa laju benar nih ya Allah. Mungkin lah bisa laju benar kayak itu nah itu. Nah jadi supaya jadi muzaki setelah supaya jadi muzaki Rasulullah itu memberikan apa ya? Memberikan cara yang cukup bagus gitu. Cara yang luar biasa apa ya? Luar biasa simpel sebenarnya. Simpel kata Rasul itu tis'atu aksyari rizki fit tijaroh. Nah, 9 dari 10 pintu rezeki itu ada pada perdagangan. Nah, jadi berdaganglah gitu. Berbisnislah karena pintu rezeki itu ada di 9/10 itu tadi. Nah, jadi dari 10 pintu rezeki 9-nya itu ada pada perdagangan kan. Pada perdagangan. Nah, jadi kita berusaha pada sampai pada taraf menjadi seorang muzaki. Nah, sebab sebab ketika kita menjadi seorang muzaki, itu kita bukan hanya berdaya secara ekonomi, namun kita juga berdaya secara sosial. Nah, jadi efek kita berdaya secara ekonomi dan secara sosial juga. Kita bisa membantu orang lain gitu. Begitu, Ustaz. Oke. Jadi yang telah Ustaz sampaikan tadi ya tentang apakah zakat mempunyai fungsi ekonomi, tentu ya sangat banyak sekali fungsi ekonomi yang dapat kita ambil dari zakat. Dan diantaranya kalau banyak orang yang memberi zakat, maka ekonomi kita akan menjadi lebih kuat juga. Betul. Kemudian tadi dihimbau oleh Ustaz, semoga kita di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, balasan, ganjaran, mari kita berlomba-lomba untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan salah satunya yaitu dengan berlomba-lomba mengeluarkan zakat kita. Seperti itu, Ustaz. Betul. Oke. Ustaz, ini sudah 3 poin besar pertanyaan dari teman-teman telah kita jawab bersama. 3 jekin lah. Oke, 3 jekin lah. Sudah cukup. Karena kebanyakan. Dan, di akhir sebelum kita menutup kajian kita pada sore hari ini atau cara kita pada sore hari ini, Ulun ada pertanyaan, Ustaz. Nah, boleh lah, Ustaz. Bertanya pulang Fiden. Oh, siap. Bisa. Oke. Pertanyaannya, Ustaz. Mungkin juga para pendengar boleh menjawab di kolom komentar. Nah, mantap. Oke. Ustaz, pertanyaannya kira-kira nih. Siapa artis yang paling ditunggu-tunggu pada bulan Ramadan ini? Bayam. Mamah Dedeh kan? Iya, bisa. Atau Ustaz Endang? Bisa juga. Itulah. Atau siapa ya? Berarti ini rancak muncul di TV kah? Nah, yang pokoknya paling ditunggu-tunggu. Masih dihadangi banget. Artis lah. Artis kan begawi di TV nih, kalau mungkin begawi di langgar lah. Kesan menyalai suara ajan kan mungkin ya Allah. Pertahun nah. Oke, teman-teman pendengar, mungkin kita beri waktu 5 detik ya mungkin ya. Wah, 5 detik pulang. Oke. 4. Oke. 3 2 Akar tahun nah. Asli. Oke. Mungkin jawabannya ini mungkin saja mungkin aja lah. Afgan maghrib setelah itu ajan kan. Ya Allah. Azan maghrib setelah inggih. Saat bulan Ramadan ini. Iya. Mungkin itu saja pertemuan kita di sore hari ini. Kadang dulu. Ulun mau nyiapin tadi tebak-tebakan anak pantun. Oke, silakan Ustaz. Ada awal kita ada mau kalah. Jadi setiap di akhirnya Ulun cakep kah? Terserah pian aja. Penonton ya. Bunga sekarang, Pak. Jadi setiap manusia punya lemak. Cakep. Di Idul Fitri biasanya ada ketupat. Cakep. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga ceramah Ramadan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke. Demikian pertemuan kita di sore hari ini pada pesantren digital ceramah Ramadan Ukhuwah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.